Baik, sekarang kita akan masuk ke modul keempat. Kita langsung saja. Sini sesuai modulnya, saya akan buat rangkaian D flip flop. Saja sini ada baru yaitu clock. Ini fungsinya untuk mensinkronisasi dari rangkaian yang saya buat. Saya sambungkan di flip flop. Saya lihat dulu. Langsung saya mainkan clocknya. Tidak ada perubahan pada Q. Setelah saya ubah D nya menjadi 1, maka akan selalu outputnya akan selalu menjadi 1. Ya, ubah ke default kembali agar ternyata tetap memainkan tetap Q nya menjadi 0. Kita lanjut saja. Ini ke percobaan kedua, membuat rangkaian T flip flop. Mudah saja karena bentuknya kurang lebih, saya akan hapus saja. Langsung saya ganti seperti yang saya lakukan modul pertama. Ini mempersingkat waktu karena rangkaiannya juga kurang lebih sama seperti tadi. Ketika T nya masih 0, Q nya juga 0. Kali ini ada sedikit perbedaan, dimana tadi ketika walaupun T nya tetap 1, maka Q nya tetap 1. Namun kali ini ketika kita ubah menjadi T, maka T nya menjadi 1, maka Q tersebut akan mengalternate dari 1 0 1 0 1 0 ketika kita mainkan panel clock dari sini tadi. Kita lanjut. Baik. Nah, ini saya akan lanjutkan ke rangkaian berikutnya. Buat 3 rangkaian JK flip flop seperti yang ada di modul. Langsung saja. Bentuknya masih kurang lebih, cuma ada sedikit perbedaan, jadi saya harus modif sedikit. Di sini jadi ada salah, di sini clocknya seharusnya di sini. Akan saya perbaiki. Langsung saya perbaiki di sini. Kita akan ke atas untuk K-nya. Dan ini untuk J-nya. Ke bawah. Seperti yang di percobaan 1 dan 2 tadi, saya akan mencoba seperti biasa. Nah, kali ini karena ada 2 input J dan K, saya akan mengikuti rangkaian seperti yang ada di modul. Jadi saya mainkan dulu pop toolnya, ini 00, jadi aman saja, aman. Kali ini saya 10, maka Q nya akan selalu 1 bagaimanapun itu. Ketika di K, maka Q nya akan selalu menjadi 0. Ketika 1 dan 1 akan mengalternate dari 1 dan 0, 1 dan 0, 1 dan 0, dan seterusnya. Dan itulah dari rangkaian JK. Langsung lanjutkan. Kita ke rangkaian SR flip flop. Lihat seperti ini, langkahnya sedikit rumit. Saya membaca dulu. Di SR flip flop kali ini akan ada suatu hal yang berbeda dengan JK flip flop. Biasa tadi 00 tetap bersama. Pada dasarnya SR flip flop dan JK flip flop ini sama saja, tapi akan ada satu hal yang berbeda nantinya. Nah, ini dia. Lihat, ini adalah langkah yang ketiga yang saya lakukan. Saya SR nya 1. Sebelumnya SR dari SR flip flop, S nya itu adalah set dan R nya itu adalah reset.
Itulah kenapa menjadi begitu, yang akan saya jelaskan nantinya. Kita lanjutkan di Logisim. Saya akan ubah secara dulu, membuat inputnya dari 1 agar bisa melanjutkan ke langkah ketiga tadi. Nah, sudah dapat 1. Kali ini saya akan mainkan. Kali ini SR nya sudah 1 dan 1. Kita akan perhatikan outputnya. Dan ini ketika adalah 00, inputnya juga tetap tidak akan berubah. Ke saat 1, inputnya juga tidak akan berubah, karena coba kembali ke 00. Saya akan mencari cara untuk menolkan Q nya. Nah, kali ini coba inputnya 00, tidak akan berubah. Itu juga ketika 11 juga tidak akan berubah, tetap dari 0 seperti ini, sama seperti ketika tadi Q nya adalah 1. Sekian. Kenapa demikian? Karena sebenarnya saya kurang tahu kenapa JK dicoba duluan dibanding SR, karena sebenarnya rangkaian JK itu adalah suatu versi yang lebih bagus dari SR. Ya, maksudnya di sini adalah di rangkaian di latch SR itu, ketika kondisinya setnya sudah 1, maka biarpun kita mengubah SR-nya bagaimanapun juga, itu Q-nya akan tetap menjadi 1. Demikian juga sebaliknya, ketika Q-nya sudah 1, berapapun kita ubah SR-nya tetap akan jadi 1. Karena di sini 1 maksudnya adalah high dan 0 itu adalah low. Ketika dia sudah menjadi high, maka dia akan tetap high. Berapapun kita ubah SR-nya, dia tetap akan menjadi high. Dan begitu juga ketika saat dia low. Itulah mengapa. Dan jika kita lakukan ini pada JK, itu tidak akan jadi demikian, karena dia akan tetap mengikuti alur JK tadi. Jika tadi pada SR itu adalah set dan reset, JK ini tidak memiliki panjangan. Ini hanya sebuah nama dari penemu metode tersebut, yaitu Jack Kilby. JK, Jack Kilby. Itulah demikianlah perbedaan SR latch dan JK latch flip flop. Berikutnya kita akan lanjutkan ke percobaan terakhir, yaitu tentang register. Tentu saja buat seperti yang ada di modul, buat inputnya dan output saya akan sesuaikan dengan registernya, itu 8 bit. Itu juga dengan outputnya juga 8 bit. Saya ubah dulu jadi is. Ya salah lagi, ya is. Saya sambungkan ke registernya. Saya buat input terhadap is agar nyaman disambungkan. Satu lagi, ini untuk masuk ke clear, clock. Maaf, untuk ini untuk masuk ke enable, ini adalah clear, ini adalah clock. Langsung, ini adalah input, ini adalah output, ini adalah enable, saya akan singkat N. Ini adalah clock, saya akan jadikan CLK. Ini adalah clear, saya akan singkat CLR. Dan pop dulu ke modul. Oh, ini sih inputnya belum diubah. Ulangi lagi. Nah, ini akan tersave
Karena seperti definisinya register itu adalah dia akan meregister data dari input menjadi masuk ke output ini ketika kita sudah enable. Ketika ini belum di enable, maka ini tidak akan jalan. Good. Nah, ini kita akan lakukan clear. Nah, clear seperti tulisannya clear, yaitu akan membersihkan register yang sudah termasuk sini. Ketika clear dinyalakan, maka ini akan selalu menjadi 0000. Clear, membersihkan. Coba lagi kali ini biner yang lain, masuk binernya ke dalam output. Ketika di clear akan menjadi 0000 lagi. Ya itulah. Begitulah. Jadi pada intinya ketika kita memasukkan input, ketika kita mengenable register ini, inputannya akan masuk ke dalam output di sini. Ketika kita mainkan clocknya, ketika kita mengaktifkan clear, registernya akan mengclearkan output ini. Jadi berapapun input yang kita masukkan tetap akan menjadi 000 karena ketika dia di register dia akan selalu di clear karena clearnya aktif. Begitulah. Singkatnya demikian. Demikian dari 04. Sekian dan terima kasih.